Kalian mungkin udah tahu nih, sama game yang satu ini. Enggak, bukan Legenda Seluler. Game ini adalah Honor of Kings, atau biasa disebut HOK. Ya, ini game MOBA yang banyak orang bilang plagiat ML ya kan. Semua aja tuh dibilang plagiat ML. AoV lah, HOK lah, Wild Rift lah, dan lain sebagainya. Dari dulu, ML ini udah banyak lah saingannya. Tiap ada rilis game MOBA baru, langsung tuh dianggap saingan ML. Kayak dulu tuh ML saingan sama AoV ya kan, yang sampai ada kasusnya tuh. Terus muncul Wild Rift yang dianggap saingan lagi sama ML. Ya, walaupun Wild Rift mati mengenaskan ya. Nah, sekarang ini nih, ada Honor of Kings atau HOK. Udah jelas lah, pasti game ini juga dianggap saingannya ML. Tapi, apakah HOK ini benar-benar bisa jadi saingannya ML? Dan kalau iya, apakah HOK bisa menggeser pasar game MOBA di Indonesia? Mari kita masuk ke pembahasannya. Anyway, disclaimer dulu. Kalau di sini aku nggak memihak ke salah satu game ya. Aku cuma akan ngejelasin alasan dan bagaimana cara HOK akan mengalahkan ML. Dan segala sesuatu yang bakal kusebutin nanti tuh belum tentu terjadi juga. So, enjoy aja videonya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, latar belakang singkat dari HOK. Sebenarnya, HOK ini bukan game baru kawan-kawan. HOK ini udah rilis dari tahun 2015, tepatnya di bulan November. Jadi, di tahun video ini dibuat, umur game ini udah nyentuh 9 tahun, dan akan berumur 10 tahun di bulan November mendatang. Nah, kenapa game ini baru ramai akhir-akhir ini? Jawabannya adalah karena game ini baru aja rilis di Indonesia, tepatnya di bulan Juni tahun lalu. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi gini, HOK itu adalah game yang berasal dari Cina. Nah, game ini pertama kali rilis tuh di bulan November tahun 2015 di Cina. Jadi, HOK ini udah jadi game OG-nya MOBA yang ada di Cina. Udah legend lah game ini. Dan ada prosinnya juga. Dan rame juga tuh prosin HOK di Cina. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya setelah game ini berusia 8 tahun, Timmy selaku developer dari game ini tuh ngerencanain HOK untuk punya pasar yang lebih gede lagi. Oleh karena itu, di tahun 2024, Timmy mengumumkan bahwa HOK akan rilis secara global yang meliputi beberapa server di luar Cina termasuk Indonesia. Nah, pada akhirnya, tepat di tanggal 20 Juni tahun 2024, HOK resmi rilis di Indonesia dengan membawa misi ingin melakukan pergeseran pasar game MOBA yang ada di Indonesia. Yang mana kita tahu, pasar game MOBA di Indonesia beberapa tahun kebelakang itu dikuasai Mobile Legends. Setelah HOK rilis, mereka nggak mau kasih kendor nih. Mereka yang sedari awal pengen ngegeser pasar game MOBA di Indonesia, langsung menghidupkan profesional scene-nya di Indonesia. Di take down, satu korban jiwa. Offroad gede udah masuk, ada sedikit bahaya bagi Susu Gajah. Dia bakal mati langsung, tapi kristalnya ke-expose. Dan 1-0. Too easy untuk Onyx Esports. Nah, setelah HOK ngerilis prosinnya, pasar game MOBA di Indonesia agak goyang nih. Ditandai sama pindahnya beberapa pro player dari ML ke HOK. Sebutlah beberapa nama kayak Psycho, Boots, Ahmad, dan lain sebagainya. Logikanya, gak mungkin player-player ini mau pindah ke game lain kalau prosin game yang mereka mainin sekarang tuh bagus-bagus aja. Nah, kalau sampai mereka berani pindah ke game lain, artinya kan ada sesuatu yang lebih spesial di game itu. Mungkin beberapa player yang kusebutin tadi bisa kalian bilang pindah karena masanya udah habis di ML. Tapi enggak dengan Boots. Siapa sih yang gak tahu player ini? Mantan XP laner andalan Onyx ini udah punya 5 gelar MPL ID beserta 1 gelar MSC dan juga pernah jadi runner up M5. Nah, di puncak karirnya dia, setelah dia menjuarai gelar kelimanya di MPL ID season 13 dan juga jadi runner up M5, Boots memutuskan untuk pensiun dari prosin Mobile Legends. Beberapa saat kemudian, Onyx announce roster HOK yang akan bertanding di Honor of Kings Invitational Season 3 Indonesia Qualifiers, dan yang mengejutkan adalah ada nama Boots di sana. Di divisi HOK Onyx, gameplay Boots juga bisa dibilang masih bagus-bagus saja, dan belum bisa dibilang penurunan karir. Mengingat juga waktu dia masih main di MPL, performanya juga masih cukup baik, yang dibuktikan dengan 1 gelar MPL ID Season 8, dan 4 kali gelar MPL ID berturut-turut mulai dari Season 10 sampai Season 13, dengan Boots yang berada di posisi XP laner. Di HOK juga dia bermain di kelas lane, yang notabene-nya sama aja dengan XP lane di ML. Dan hasilnya, Onyx ada di posisi keempat di bawah Bigetron Sigma sebagai juara, yang mana terdapat Psycho di sana, Kagendra di posisi kedua, dan Mahadewa di posisi ketiga. Terus, apa yang ngebuat Boots berani ngambil keputusan yang sangat signifikan untuk beralih dari prosin Mobile Legends, yang mana dia masih ada di puncak karirnya, menuju ke prosin HOK yang kita semua tahu kalau prosin HOK baru aja dimulai di Indonesia? Jawabannya mungkin bisa kita lihat sendiri di statement Boots yang satu ini nih.
Dari statement itu, kita bisa lihat kalau ada hal baru yang belum pernah dirasain Boots sebelumnya. Bagi kalian yang belum tahu, beberapa waktu lalu, player-player dari Indonesia diundang ke salah satu event HOK di Nanjing, Cina. Nanjing ya, bukan yang lain. Yang isi eventnya bisa dibilang kayak show match gitulah. Dan salah satu player yang diundang adalah Boots. Nah, setelah dari situ, dia bilang kalau dia belum pernah ngerasain pengalaman pro scene yang ada di Cina. Di Cina, pro scene-nya jauh lebih rame, stage-nya lebih bagus, dan juga manajemen playernya jauh lebih profesional. Kita ambil contoh dari stage. Coba kalian lihat opening scene yang satu ini nih. I will fight. You won't get me down. You won't get me down. I'll get back on track with that physical attack. I'll never back around. I'll never back down. No, I'll never back down. It's to behold and it waits to unfold. I'll always come back around. Dan bandingkan sama yang ini. 谁还能不敢抓住属于我的瞬间，心跳回荡耳边。我手眼泪太远，眼前不觉太远，我真从来不曾为谁忘开一面。像雨花的剑，像破风的剑，无所畏惧向前，让伤痛为我的爱，让狂风为我停电。告诉了我，让爱的心告诉绝望我，都不可及，把我承担。是我，是我，是我。Jauh kan? Kalian lihat aja animasi hologram naga yang benar-benar besar di tengah-tengah stage ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Mobile Legends dengan M-Series-nya di seri manapun. Yang kita semua tahu kalau M-Series adalah seri tertinggi dari perusahaan Mobile Legends karena M-Series adalah kejuaraan dunia. Dari sini aja kita udah bisa lihat perbedaan kualitasnya kan? Artinya Boots nggak bohong. Kita nggak bisa menolak fakta bahwa produksi dari perusahaan HOK itu jauh lebih baik dan lebih matang dibandingkan dengan perusahaan Mobile Legends. Dari venue-nya juga udah jauh levelnya. Grand Final KPL 2024 itu diadakan di salah satu stadion Cina yang namanya Workers Stadium yang ada di Beijing, Cina. Dengan kapasitas 65.000 penonton. Sedangkan Grand Final M6 itu cuma diadakan di Axiata Arena di Kuala Lumpur, Malaysia dengan kapasitas maksimal cuma 16.000 penonton. Walaupun kita semua perlu ingat kalau pasti semua bangku di kedua venue itu nggak terisi dengan penuh. Karena ya setiap venue pasti memakan sebagian kursi untuk ditutup dan dijadikan untuk stage-nya. Tapi setidaknya, dari sini kita udah bisa dapat gambaran gimana jauhnya perbedaan scene esports HOK dengan Mobile Legends. Selain alasan yang kusebut tadi, alasan lain kenapa player ML mau pindah ke HOK mungkin gak lain dan gak bukan adalah uang. Ya, apalagi kalau gak uang. Kita lihat aja contohnya. Berdasarkan esports charts yang dikeluarkan di akhir 2024 lalu, total prize pool dari HOK dan Mobile Legends itu kayak langit dan bumi bro. HOK ada di peringkat ketiga dengan total 20,5 juta US dollar atau setara dengan 414,6 miliar rupiah dan hanya terpaut 2 juta dolar dengan peringkat pertamanya yaitu Dota 2 dengan total prize pool sebesar 22,7 juta US dollar. Sedangkan Mobile Legends cuma ada di peringkat 9 dengan total prize pool sebesar 7,9 juta US dollar atau setara dengan 126 miliar rupiah. Hampir 4 kali lipat bedanya. Tentu itu bisa jadi salah satu alasan kenapa player Mobile Legends mau pindah ke HOK. Nah selain itu, ada beberapa cara dan syarat gimana supaya HOK bisa ngerebut pasar mobile di Indonesia yang sekarang masih dikuasai Mobile Legends. Yang pertama adalah dengan cara ngebuat scene kompetitif di Indonesia lebih serius lagi. Sejauh ini, scene profesional HOK di Indonesia udah berjalan 3 season, dan semuanya dalam bentuk format qualifier. Menurutku, alangkah lebih baiknya lagi kalau Tencent dan Timi mendevelop scene kompetitif di Indonesia lebih serius lagi, layaknya apa yang udah dilakuin Tencent di game satunya lagi, yaitu PUBG Mobile. Di PUBG Mobile, kita bisa lihat kalau scene kompetitifnya berjalan dengan sangat baik di Indonesia, melalui PMPL ID-nya yang walaupun sekarang udah nggak aktif lagi.
Tapi kita nggak bisa tutup mata kalau PMPL ID itu hype-nya sangat amat besar pada masanya. Yang menunjukkan bahwa Tencent sukses mendevelop scene kompetitif PUBG Mobile di Indonesia dengan cara membuat liga dan skema yang rapi. Mengingat PUBG Mobile dan HOK ada di bawah naungan perusahaan yang sama, yaitu Tencent. Dengan adanya liga profesional di Indonesia, player-player Indonesia juga punya wadah dan lebih bisa ngelihat pasar scene kompetitif HOK di Indonesia sebagai tempat yang cukup menjanjikan. Yang kedua adalah dengan adanya campaign dan kolaborasi HOK dengan beberapa influencer di bidang esports dan gaming, yang mana ini sebenarnya udah dilakuin HOK dan hasilnya bisa dibilang cukup positif sejauh ini. Mungkin mereka juga bisa ngadain event lainnya lagi yang lebih dekat kepada audiens mereka, yang mana audiens mereka ya player mereka sendiri. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting juga adalah Indonesia harus juara dunia. Ya, harus juara dunia. Coba kita lihat beberapa game yang rame di Indonesia. Contohnya ya Mobile Legends dan PUBG Mobile. Rame kan dua game itu? Karena apa coba? Ya karena di dua game itu, tim-tim dari Indonesia udah pernah juara dunia. Lah terus apa hubungannya bang? Ya jelas ada hubungannya lah. Kita nggak boleh lupa kalau salah satu sifat netizen Indonesia adalah overproud. Nah karena sifat overproud itu tadi, makanya game-game kayak ML sama PUBG Mobile bisa rame. Siapa coba yang gak bangga kalau negaranya juara dunia? Even dalam aspek apapun itu, pasti semuanya bangga. Dan efek juara dunia itu sangat besar ke audiens dari game tersebut. Lagi-lagi, kita ambil contoh dari Mobile Legends, EVOS dan RRQ. Dua tim ini adalah tim dengan fanbase terbesar di Indonesia, terutama di scene Mobile Legends. Kenapa gitu? Karena EVOS dan RRQ adalah dua tim yang pertama kali masuk Grand Final di kejuaraan dunia Mobile Legends, yaitu M-Series, dan juara dari seri pertama itu adalah EVOS. Jadi, wajar Mobile Legends ramai di Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu pioneer scene esports Mobile Legends di dunia, sekaligus pemegang gelar juara dunia pertama sepanjang sejarah Mobile Legends. Di sisi yang lain, kita ambil contoh dari PUBG Mobile. PUBG Mobile juga rame, ya karena tim Indonesia pernah juara dunia, tepatnya pada saat PMCO 2019, yang mana Bigetron Red Alliance adalah juara dunianya. Dominasi Bigetron pada saat itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Mereka sangat layak juara dunia, dan pada akhirnya mereka berhasil mencapai hal itu. Semenjak dari situ juga orang-orang jadi overproud. Dan kelihatan tuh, fanbase Bigetron adalah basis fans terbesar di scene esports PUBG Mobile. Buktinya, bisa kalian lihat sendiri perbedaan audiens ketika Bigetron main dan ketika Bigetron gak main di suatu kompetisi. Lihat aja views-nya, pasti beda jauh sekali antara Bigetron main dengan Bigetron gak main. Ya, yang ngikutin scene esports PUBG Mobile pasti ngerti lah. Dan itu semua bermula dari juara dunia. Mereka juara dunia dan kemudian banyak orang yang mengidolakan mereka, dan pada akhirnya orang-orang itu akan selalu mengikuti dan meramaikan scene esports dari game tersebut. Dan itu adalah salah satu hal penting yang harus dicapai HOK bersama dengan tim-tim esports dari Indonesia. Kalau itu gagal, jujur ya sulit untuk menggeser pasar esports di Indonesia, terutama pasar MOBA. Karena ya saingannya Mobile Legends bro, besar sekali ini game. Intinya, sangat mungkin kok untuk HOK menggeser pasar esports terutama MOBA di Indonesia. Asalkan mereka memenuhi semua syarat yang udah aku sebutin tadi. Karena kalau ada salah satu aja yang kelewatan, jujur sulit. Karena fanbase Mobile Legends sudah begitu besar. Bisa? Jelas bisa. Karena sebenarnya HOK udah jauh lebih unggul dari segi preparationnya. HOK cuma kekurangan audiens dan kompetisi yang stabil di Indonesia. Dan kalau semua hal yang aku sebutin tadi berhasil dicapai HOK dan Muntun dengan Mobile Legends yang gak mau berbenah, percayalah, pasar MOBA di Indonesia pasti bergeser.